Kemenangan atas Brighton diharapkan jadi titik balik Chelsea. Sebelum bertemu Brighton, Chelsea hanya menang sekali dari 7 pertandingan di semua kompetisi. Mauricio Pochettino menganggap kemenangan atas Brighton sangat penting buat timnya. Pochettino juga berharap kemenangan atas Brighton akan menjadi titik balik buat Chelsea setelah meraih hasil buruk pada awal musim ini. Dan hari ini, kita melihat para pemain berjuang untuk memberikan yang terbaik. Cetak gol roket, klub puji Szoboszlai, pemain kelas atas. Szoboszlai mencetak gol kedua Liverpool, lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Klopp pun memuji kualitas yang dimiliki pemain asal Hungaria tersebut. Jurgen Klopp terkejut dengan seberapa cepat dia beradaptasi, itu sudah terlihat sejak menit pertama, kata Klopp kepada BBC. Pemain kelas atas dengan banyak kualitas. Dia tidak pernah berhenti. Dia belajar banyak dari permainan, lanjutnya. Man City tersingkir di Carabao Cup, Guardiola beri ucapan selamat untuk Newcastle. Usai pertandingan, Guardiola tak segan memuji penampilan lawannya kali ini. Dia menilai, Newcastle layak menang di laga ini. Kami memainkan pertandingan yang luar biasa. Mereka meningkat setelah jeda, dan lebih agresif. Mereka mencetak gol, kata Guardiola kepada Sky Sports. Musim lalu, kami tersingkir melawan Southampton, dan tidak sampai di sana, tetapi malam ini kami berhasil. Selamat kepada Newcastle. Alasan Sofyan Amrabat tolak Liverpool, dan memilih gabung MU. Sofyan Amrabat menegaskan, bahwa dirinya hanya ingin bergabung dengan Manchester United, meski mendapat minat dari klub lain pada musim panas ini. Banyak klub, banyak yang berbicara. Tapi bagi saya, sudah jelas saya hanya menginginkan Manchester United. Itu adalah bulan-bulan yang sangat panjang bagi saya. Bulan-bulan yang sulit bagi saya, tapi pada akhirnya, menyenangkan rasanya melihat hari terakhir, aku menandatangani kontrak di sini. Lampu kuning untuk pertahanan Barcelona. Di balik lini depan yang subur, terdapat lubang yang menganga di pertahanan Barcelona. Barcelona memang masih tajam dengan torehan 18 gol dari 7 laga. Namun, mereka juga sudah kebobolan 8 kali. Yang teranyar, saat ditahan imbang oleh Mallorca. Musim lalu, kami luar biasa solid di lini belakang. Tapi sekarang, sektor ini malah mengakibatkan kami kehilangan poin, ujar Xavi dikutip dari The Athletic. Victor Osimhen jadi solusi Real Madrid. Real Madrid coba memanfaatkan situasi Napoli dengan Victor Osimhen. Ia sangat dekat dengan pintu keluar, terutama apa yang telah terjadi di TikTok. Situasi ini mempermudah Madrid untuk mengamankan jasa Osimhen. Osimhen, sejatinya sudah menjadi solusi sejak 2022 lalu, ketika Benzema mengalami cedera. Sekarang, kesempatan bisa menjadi lebih terbuka. Real Madrid membutuhkan bomber house goal, setelah kepergian Benzema. Chiesa ingin Juventus terus mainkan sepak bola menyerang. Federico Chiesa berharap timnya terus memainkan sepak bola menyerang, seperti laga kontra Lecce. Juventus tak hanya tampil menekan di laga ini, tapi juga mampu menjaga keseimbangan saat bertahan. Kami tidak bisa selalu menekan dan berpikiran menyerang, tapi kami semua berusaha melakukan hal yang sama. Dan memainkan sepak bola modern, sesuai keinginan pelatih. Kami harus menghindari apa yang kami lakukan di Sassuolo, jelasnya. Man City mulai cari pengganti Kevin De Bruyne. Wonderkid Bayern Munchen jadi pilihan utama. Dengan usia De Bruyne yang sudah memasuki kepala 3, Manchester City sepertinya mulai berpikir untuk melakukan regenerasi. Terlebih lagi, dalam beberapa musim terakhir, De Bruyne sering mengalami cedera. Dilansir dari Sport Bible, The Citizens mengincar Wonderkid Bayern Munchen, Jamal Musiala, sebagai penerus De Bruyne. Pasalnya, Musiala dinilai sangat cocok untuk menggantikan peran De Bruyne pada masa depan. Glazer kena semprot Maguire, efek tunda penjualan Man United ke Sheikh Jassim. Keluarga Glazer, sampai sekarang masih belum mengambil keputusan, akan diapakan Manchester United ke depannya. Melihat situasi ini, broadcaster Inggris, yang bernama Kieran Maguire membongkar sifat asli pihak Glazer.
Ini gara-gara satu pihak, keluarga Glazer, yang sangat keras kepala terhadap ambisi mereka mematok tinggi harga jual Manchester United. Saya rasa, Arnold adalah pihak yang menutup-nutupi tabiat licik mereka, kata Kieran Maguire. Zinedine Zidane pelatih MU, benarkah Erik ten Hag out dari Manchester United? Tabloid asal Spanyol, O Diario mengklaim, bahwa manajemen tim Setan Merah telah meragukan kapabilitas Ten Hag, yang berkali-kali gagal membawa pulang trofi kejuaraan. Sontak, dikabarkan bahwa manajemen melirik Zidane, sebagai sosok yang pantas menggantikan kursi kepelatihan Erik ten Hag, dan kembali membuat citra MU mentereng. Man United juga dikabarkan telah mengontak Zidane, terkait dengan opsi melatih di tim Setan Merah. Penyerang Bayern Munchen cedera patah lengan. Kemenangan atas Preußen Münster harus dibayar mahal Bayern Munchen. Pasalnya, Sergei Gnabry mengalami cedera patah tulang lengan kiri. Sergei Gnabry dikonfirmasi mengalami cedera patah tulang lengan kiri saat Bayern Munchen bertanding melawan Preußen Münster, tulis keterangan resmi Bayern Munchen. Penyerang timnas Jerman tersebut akan menjalani operasi dan dipastikan akan absen dalam beberapa pekan ke depan. Bukan Arsenal, Ivan Toney diprediksi bakal gabung Chelsea. Akbon Lahore tidak melihat Toney akan pindah ke Arsenal. Sebab, The Gunners tidak bisa mengeluarkan banyak uang di bursa transfer, karena terancam hukuman FFP. Akbon Lahore meyakini, kalau Toney akan berlabuh di Chelsea. Sebab, The Blues punya kekuatan finansial yang besar. Kami telah melihat apa yang ditawarkan Chelsea dengan paket finansial mereka, katanya. Spurs tidak akan bisa menandingi Chelsea, jadi saya melihat dia pergi ke Chelsea. Lupakan Toney, Arsenal kejar top skor sementara Liga Belanda, Santiago Gimenez. The Gunners tampaknya geleng-geleng kepala, setelah The Times melaporkan, bahwa Brentford mematok harga minimal 80 juta pound sterling. Maka dari itu, Arsenal dilaporkan mengalihkan mata mereka ke penyerang Feyenoord, Santiago Gimenez, sebagai alternatif dari Ivan Toney. Sejak musim lalu, penyerang berusia 22 tahun itu, sudah mencetak 34 gol bagi Feyenoord. Sehingga, sang pemain juga sempat diminati oleh Manchester United dan Tottenham Hotspur. Ironi AS Roma, miliki produktivitas gol kelas atas, peringkat papan bawah. AS Roma pada awal musim ini, memiliki produktivitas gol yang luar biasa. 12 gol memasukkan, tetapi coba lihat peringkatnya saat ini, hanya ranking 14. Romelu Lukaku tidak akan bisa mengerti, bagaimana ia sudah mencetak 2 gol di ajang Liga Italia. 3 gol di semua kompetisi, tetapi Gianluigi Rossi masih terdampar di setengah klasemen terbawah. Jumlah 12 gol Roma, sudah mendekati, atau sama banyaknya dengan apa yang diraih oleh Inter. Sudah menjauh, Messi dan Neymar tetap disindir mantan pemain PSG. PSG meraih 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan dalam 6 laga Liga Prancis. Tidak hanya itu, Pauleta bahkan mengaku lebih senang dengan kondisi terbaru mantan klubnya. Saya senang dengan pelatih yang mementingkan tim daripada pemain, kata Pauleta. Pernyataan Pauleta itu dianggap berhubungan dengan Lionel Messi dan Neymar. Sebab, kehadiran 2 mega bintang tersebut kerap menimbulkan intrik. Ngebet comeback ke Liga Italia, Antonio Conte siap pelatih AC Milan. Setelah meninggalkan London, Conte lantas menganggur sampai sekarang. Ternyata, Roma Press memberi laporan mengejutkan, bahwa ia ingin kembali ke Italia. Tidak tanggung-tanggung, Antonio Conte siap kalau ada lowongan dari salah satu dari 4 klub incarannya, yakni Napoli, Lazio, AS Roma, dan AC Milan. Hanya saja, Conte tampaknya bakal sulit, kalau harus merapat ke AC Milan. Sebab, saat ini Stefano Pioli masih mampu meracik AC Milan. Dakwaan terhadap Barcelona, lakukan tindak kriminal penyuapan wasit. Setelah sekitar 6 bulan berlalu, kasus yang dilempar kejaksaan Spanyol itu, akhirnya mendapatkan keputusan resmi dari hakim pengadil. Hakim Joaquin Aguirre menilai, bahwa pembayaran yang dilakukan Barca kepada Jose Negreira, termasuk dalam tindak kriminal suap. Hakim juga memutuskan, bahwa pihak-pihak terkait akan diinvestigasi lebih lanjut, termasuk ex-presiden Josep Maria Bartomeu, dan Sandro Rosell.
Erling Haaland yang bakal menang Ballon d'Or 2023. Legenda Manchester City, Sean Wright Phillips memberikan pandangannya terkait siapa pemain yang akan memenangkan Ballon d'Or 2023. Ia sepenuhnya yakin bahwa Erling Haaland akan mengalahkan Lionel Messi dalam penghargaan pemain terbaik dunia tersebut. Ia menyebut bahwa keberhasilan Haaland menjadi top skor Liga Champions dan membawa City meraih treble winners sudah memenuhi